Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada hari ini dengan bersama-sama memujikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Ada firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 yang demikian sabda firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita membangun ibadah pada hari Minggu ini. Kebangkitan Kristus dari kuasa maut adalah tonggak dari kemenangan setiap umat yang percaya. Karena kematian dan kebangkitannya itulah kita juga dibangkitkan dari kematian kita akibat dosa-dosa yang telah ada. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya dan berpengharapan kepada Kristus sebagai juru selamat kita yang sejati. Mari kita pujikan kembali pujian berkat kemurahan-Mu. Kau
Lukas 10 ayat 27 sampai 28. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ini adalah hukum kasih yang kembali mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia masih seringkali membuat hati Tuhan terluka karena kita masih sering menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita menundukkan kepala kita dan memohon ampun kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan yang mana itu membuat hati Tuhan dan saudara kita terluka karena perkataan dan tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Dan terima kasih atas hukum kasih yang telah Engkau ingatkan kembali kepada kami, yang setiap minggu bahkan mungkin setiap hari kami mengingat hukum kasih ini dalam kehidupan kami, tetapi kami belum bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna ya Bapa. Kami masih menyakiti hati-Mu, masih menyakiti hati saudara kami dengan tindakan dan perkataan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami dan kami mengakui telah berbuat dosa ini ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni, Engkau memberikan berkat kemurahan-Mu yang lebih baru lagi dan Engkau menjadikan kami manusia yang baru. Hanya dalam Tuhan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita karena telah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita merespon kebaikan Tuhan tersebut dengan bersama-sama bernyanyi tak terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu
Kita telah dilepaskan dari kuasa dosa, sehingga saat ini kita telah menerima pengampunan juga. Marilah kita berpengharapan di dalamnya, supaya kita dapat hidup di dalam kekekalan bersama Dia. Inilah berita anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Selain berita anugerah dan anugerah pengampunan, Tuhan juga memberikan petunjuk hidup baru bagi kita semua, yang dapat kita jadikan pedoman dalam melangkah dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjaga kehidupan kita supaya tetap berjalan di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita, sehingga mari kita bersama-sama menyanyikan Di Bawah Kepak Sayap-Mu sebagai rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui pengakuan iman percaya kita. Kita ikrarkan pengakuan iman rasulit yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Dasar firman Tuhan yang mendasari persembahan yang akan kita kumpulkan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan yang akan kita kumpulkan akan kita iringi dengan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam Tuhan. Mari saya aturkan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati
semua berkat kemurahan-Mu hingga saat ini ya Bapa. Dan ya Bapa, saat ini kami secara khusus ingin memberikan persembahan yang telah kami kumpulkan untuk mempererat kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Kiranya Engkau mensucikan persembahan ini dan Engkau memberikan kuasa Roh Kudus dan kuasa-Mu untuk saudara kami yang mengelola ini sehingga dapat dikelola dengan bijaksana dan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan ampunilah segala dosa kami yang terselip dalam doa ini. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menerima berkat Tuhan pada hari ini melalui firman Tuhan yang akan ditabur untuk kita semua. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita dengan bersama-sama kita pujikan pujian lebih dari nafasku.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau masih memberkati kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama membangun ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami anak-anak-Mu ingin belajar sedikit dari firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman ini ya Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya firman yang akan kami renungkan bersama pada hari ini betul-betul tertanam dalam hati kami dan menjadi acuan di dalam kami melangkah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyiapkan hati dan telinga kami, dan kami mengundang Engkau untuk hadir pada kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini telah disiapkan dan diambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-35 sampai ke-38, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-42 sampai dengan ke-50. Dan demikianlah sabda firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuh sendiri. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan,
terlebih menghidupi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Dikasihi Tuhan untuk mengasihi semua ciptaan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tentu setiap kita pernah mendengar istilah sola gratia, yang artinya adalah bahwa keselamatan yang saat ini kita peroleh itu hanyalah karena anugerah dari Tuhan, bukan berdasarkan usaha manusia. Itulah yang disebut dengan sola gratia. Jika kita mau melihat ke dalam diri kita, sebetulnya kita ini adalah manusia yang tidak layak untuk menerima keselamatan atau hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga kita membutuhkan penyelamat. Dan penyelamat itu sejatinya sudah datang, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, yang mana Ia telah mati dan bangkit bagi kita semua. Ketika kasih dan anugerah dari Tuhan itu dapat kita hayati dengan tepat di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari bahwasanya saat ini kita juga dipanggil untuk melakukan hal baik untuk Dia yang telah menyelamatkan kita, manusia berdosa. Sebagai manusia yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus mampu untuk mentransfer kasih Allah, yang mentransfer kasih Allah itu di dalam kehidupan kita masing-masing dengan tetap berbuat baik kepada siapapun. Dalam bacaan kita kali ini, Rasul Paulus hendak mengajak kita semua untuk belajar mentransfer kebaikan Allah yang telah kita terima kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Rasul Paulus mengajak kita melihat tentang kuasa Allah melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Hal ini tentu sesuai dengan pengakuan iman di dalam pengakuan iman rasuli yang kita hayati. Tidak ada manusia yang dapat dibangkitkan secara jasmani seperti Yesus. Kita ketahui bahwa Yesus itu bangkit secara jasmani juga, menggunakan tubuh lamanya. Tetapi berbeda dengan manusia. Manusia tidak dapat dibangkitkan secara jasmani. Namun di dalam bacaan kita pada hari ini ingin mengajak kita melihat bahwa manusia itu ditebus oleh Tuhan, yang artinya bahwa kita itu dibangkitkan secara rohani. Lalu apa maksudnya kita dibangkitkan secara rohani? Ya, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu membangkitkan kita secara rohani. Bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaharui sebagai manusia yang sudah ditebus. Ada sebuah kehidupan baru
yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita hidupi. Secara total, hidup secara kedagingan itu harus kita tinggalkan ketika kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Secara total, hidup kita harus berubah. Karena hal itu akan membawa kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Lihatlah bagaimana Allah itu begitu mengasihi kita semua. Kematian dan kebangkitannya itu haruslah kita maknai dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ada perubahan Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah kita melihat ternyata tanpa anugerah Tuhan, kita semua ini pasti binasa. Kita semua diajak untuk mentransfer kebaikan Tuhan itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Tidak hanya kepada sesama manusia saja, tetapi kepada semua ciptaan Tuhan. Lalu apa manfaat jika kita mampu memberikan atau mentransfer kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Ada 3 hal Bapak Ibu. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, orang lain itu akan merasakan kasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak relasi yang akan dipulihkan. Hubungan sesama manusia dengan manusia menjadi baik. Atau manusia akan lebih menyayangi atau berlaku bijak kepada alam semesta ciptaan Tuhan. Sehingga kebaikan yang dimiliki oleh alam itu juga akan berdampak baik untuk kehidupan manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, damai sejahtera seperti gambaran surgawi yang ada di dalam benak kita, itu akan terwujud di dalam kehidupan kita secara nyata. Itulah manfaat, setidaknya 3 manfaat yang dapat kita rasakan jika kita mampu memberikan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada alam semesta ini, yang di dalamnya ada ciptaan Tuhan, yang lainnya ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Mari kita terus mentransfer kasih Allah yang telah kita rasakan itu kepada sesama ciptaan Tuhan, supaya cinta kasih Allah itu semakin nyata dirasakan. Dan mari kita terus belajar untuk memperbaiki diri kita, meninggalkan kehidupan jasmani kita, supaya kebangkitan rohani kita itu semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memampukan kita semua. Amin. Bersama-sama mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami,
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Keselamatan ini ya Tuhan, semata-mata hanya terjadi karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya karena kasih-Mu kami dapat hidup kekal bersama dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk terus menghayati kasih-Mu itu dengan baik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat membagikan, kami dapat memancarkan kasih-Mu itu. Sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Ajarkan kami terus Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi yang semakin baik, semakin layak di hadapan-Mu. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka supaya dapat memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang lebih baik, dan tentunya menjadi bangsa dan negara yang semakin takut akan Engkau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID yang saat ini mulai mengalami kenaikan. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang memberikan dirinya untuk memerangi pandemi COVID ini. Berkatilah para nakes, berikanlah mereka kesehatan, dan juga berikanlah mereka kekuatan supaya mereka boleh merawat banyak orang di luar sana yang saat ini terkonfirmasi positif virus COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi yang sampai saat ini masih terus digencarkan oleh pemerintah kami. Berkatilah setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dan kiranya ya Tuhan, semakin banyak orang yang memiliki kesadaran diri untuk memberikan dirinya menerima vaksin, supaya ada imun yang semakin terbentuk di dalam kehidupan kami bersama. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, GKJT Getsemani. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati pelayanan di tempat ini, terkhusus bagi majelis jemaat yang telah memberikan dirinya untuk berpelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan pribadi mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka di luar sana, di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu di tempat ini yang memiliki pergumulan hidup. Kiranya Tuhan Engkau memberikan uluran tangan-Mu kepada mereka, supaya mereka semakin merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka mengalami pergumulan hidup yang berat. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga berkenan menolong mereka, untuk mereka boleh lepas dari pergumulan yang mereka rasakan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di usia lanjut. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan mereka semangat, memberikan penghiburan kepada mereka, supaya di tengah-tengah usia mereka yang sudah tidak muda, tetapi mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Tuhan, semangat mereka untuk tetap mengikut Engkau itu tetap dipelihara sampai Engkau memanggil mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan menyembuhkan mereka,
melalui perawatan keluarga ataupun perawatan dari dokter ataupun tenaga medis yang lain. Kiranya melalui makanan, minuman, juga obat-obatan yang diminum, itu juga boleh mendatangkan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang berada di bangku sekolah, baik itu dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai tumbuh kembang mereka. Engkau menyertai pergaulan mereka. Engkau menyertai setiap kehidupan studi mereka. Kiranya Tuhan berkenan juga memberikan kebijaksanaan, ketekunan kepada mereka, supaya mereka dapat meraih cita-cita yang itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menyediakan pekerjaan yang tepat untuk mereka, supaya nama-Mu semakin dimuliakan dalam kehidupan saudara kami ini. Bagi yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan pasangan hidup yang sepadan untuk mereka. Dan ya Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami naikkan ke hadapan-Mu. Namun kami percaya Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menyempurnakan doa yang telah kami panjatkan ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, Allah adalah setia dan adil bagi manusia. Oleh karena itu, mari kita juga setia kepadanya. Sebelum undur dari ibadah ini, marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus penghibur kita, kiranya berserta dengan kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dengan bersama-sama kita pujikan pujian Pro Konco Podo Elingo.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.